karena secara tidak disengaja akhir bulan Desember tahun lalu saya ketemu Mas Jadul Maula di satu pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, dan akhirnya dari situ saya mendengar langsung dari Mas Jadul dan saya katakan kapan-kapan kalau ke Jogja saya pengen mampir, dan alhamdulillah berkahnya luar biasa. Hari ini pagi di UGM, pesawat UGM, siang di UIN sampai sore, terus pergi ke pesantren Maulana Ruminya Pak Kiai Kuswaidi Syafi'i, dari situ ke sini ya. Jadi 4 acara sekaligus alhamdulillah, dan saya betul-betul merasa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Padahal yang malam ini yang keempat baru saya mulai ya. Nah, pertama saya ingin luruskan sedikit apa yang disampaikan. Saya ini tidak pernah menganggap diri saya, dan kenyataannya begitu, bukan merendah. Kenyataannya saya ini bukan ahli Rumi, bukan ahli Ibn Arabi. Saya memang membaca Rumi, membaca Ibn Arabi dengan segala keterbatasan saya, keterbatasan bahasa Arab, keterbatasan wawasan tentang Ibn Arabi dan Rumi sendiri ya. Karena saya selalu kemana-mana itu saya selalu mengatakan bahwa saya ini aktivis atau pekerja tasawuf ya. Dulu sempat saya menyebut saya pekerja filsafat dan tasawuf. Buat yang belum tahu, saya ini lulusan ITB ya. Kemudian tahun 88 saya memutuskan untuk mengambil S2 di UIN Jakarta. 2 tahun saya sekolah S2 di UIN Jakarta. Kemudian alhamdulillah saya dapat beasiswa ke Amerika, saya sekolah di sana. Ketika sekolah di sana memang saya sudah memutuskan untuk secara khusus mempelajari filsafat dan tasawuf. Dan ketika mempelajari filsafat pun saya memilih untuk mempelajari filsafat yang berhubungan dengan tasawuf. Nanti mungkin saya singgung sedikit. Saya ingat paper saya pertama kali yang saya tulis ketika saya kuliah di Harvard University adalah satu paper tentang Mullah Sadra. Dosen saya seorang profesor dari Mesir, aslinya orang Mesir, namanya Abdul Hamid Sabra. Abdul Hamid Sabra itu salah satu di antara 2 orang yang dianggap paling memahami tentang transmisi sains di dunia Islam ya. Abdul Hamid Sabra ketika memberi nilai pada saya lupa nilainya A- atau A atau apa, dia memberikan catatan di situ, hendaknya kamu tetapkan diri kamu untuk belajar tentang tema yang kamu tulis tentang Mullah Sadra itu ya. Sehingga akhirnya saya terbawa untuk mempelajari Ibn Sina. Tapi ketika mempelajari Ibn Sina pun, ketika saya harus menulis makalah, saya menulis teori tentang ishq, tentang cinta dalam Ibn Sina, yang sebetulnya merupakan pengaruh langsung dari teori simpateanya Plotinus. Jadi teori simpatia Plotinus itu oleh Ibn Arabi diterjemahkan oleh Ibn Sina diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi ishq ya. Jadi dia punya buku kecil judulnya Risalah fil Ishq. Nah, saya kebetulan beruntung mendapatkan waktu di awal-awal saya kuliah itu buku karangannya Dimitri Gutas, itu yang mengumpulkan karya-karya Ibn Sina yang kurang mendapatkan perhatian. Dari situ saya belajar tentang Ibn Sina yang lebih dekat kepada tasawuf. Jadi ada Risalah fil Ishq, ada Risalah fi Ziyaratil Qubur, ada Risalah fil Shalah ya. Kemudian ada pengantar untuk bukunya yang hilang, Al-Hikmah Al-Masyriqiyah. Terus ada beberapa risalah, ada pengantar untuk sebuah buku yang sudah hilang, dan saya